Mahasiswa Public Relation Vkomunisme 2016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya dengan judul Aktivitas Media Monitoring Biro Humas Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada pendekatan studi kasus aktivitas monitoring kesalahan penulisan berita media online. Konteks penelitian pada artikel ilmiah kali ini yaitu media monitoring merupakan salah satu kegiatan dari public relation untuk memperoleh suatu informasi atau untuk mencari data. Dengan memiliki tujuan untuk memperbaiki dan menjaga citra dari perusahaan atau instansi tersebut, public relation tentunya memerlukan adanya kegiatan dari media monitoring, salah satunya monitoring pada berita online. Menurut hasil riset beritagar.id pada tahun 2017, pembaca berita online terdapat perbedaan pada jenjang pendidikan, usia, tempat tinggal, dan jenis kelamin. Dan pada saat ini marak sekali kesalahan penulisan berita pada media online. Oleh karena itu, sebagian media monitoring melakukan kegiatan media monitoring untuk mengawasi suatu pemberitaan mengenai Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui proses kegiatan media monitoring di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, untuk mengetahui cara menganalisis berita media online di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, untuk mengetahui cara monitoring apabila ada kesalahan dalam penulisan berita yang sudah tersebar, dan yang terakhir untuk mengetahui kegiatan media monitoring sebagai tools kegiatan humas dalam mendapatkan fact finding. Berikut adalah kerangka pemikiran dalam artikel ilmiah kali ini yang berawal dari fenomena maraknya kesalahan penulisan berita media online sehingga menimbulkan adanya konteks penelitian, dan konsep teori yang digunakan adalah teori excellence, proses operasional public relation, sehingga menghasilkan model aktivitas media monitoring Biro Humas Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Metode penelitian yang saya gunakan adalah konstruktivisme, kualitatif, dan studi kasus. Hasil penelitian dan pembahasan pada pertanyaan penelitian pertama yaitu proses kegiatan media monitoring, yaitu adanya kegiatan monitoring berita, strategi khusus, fact finding, dan evaluating, serta yang terakhir adalah koordinasi. Monitoring berita di sini yaitu mengawasi pemberitaan mengenai Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ataupun tentang perdagangan yang ada di Indonesia. Strategi khusus ini yang dimiliki oleh subbagian media monitoring lebih kepada stafnya yang harus memiliki keahlian dalam menganalisis dan menulis suatu laporan. Yang ketiga adalah fact finding dan evaluating. Fact finding dan evaluating di sini yaitu dari proses kegiatan media monitoring menghasilkan suatu fact finding dan evaluating bagi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah koordinasi. Koordinasi di sini yaitu subbagian media monitoring memiliki koordinasi dengan subbagian yang lainnya untuk melakukan kegiatan kehumasan di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu cara menganalisis isi berita media online yang dilakukan oleh Biro Humas Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Yang pertama dengan mencari berita, analisis berita, dan laporan. Mencari berita di sini yaitu mencari berita mengenai Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan perdagangan. Yang selanjutnya nanti akan dianalisis analisis berita, yaitu ditentukan isunya dan ditentukan tonasinya. Isu di sini sebagai contoh adalah bahan pokok, kinerja perdagangan, kerjasama perdagangan, dan yang lainnya, serta menentukan isu. Isu di sini adalah sifat dari berita tersebut, apakah berita tersebut memiliki sifat negatif, netral, waspada, ataupun positif. Dan yang terakhir adalah laporan. Laporan tersebut berisikan hasil analisis berita perharinya yang dibuat grafik, yaitu adanya grafik isu, grafik tonasi, serta grafik media yang menampilkan berita mengenai Kementerian Perdagangan Republik Indonesia maupun perdagangan. Cara monitoring jika ada kesalahan penulisan isi berita yang sudah tersebar, yang pertama dengan menggunakan hak jawab dan counter opini. Yang kedua, hak jawab di sini yaitu bahan klarifikasi dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk media yang menyebarkan suatu informasi melalui berita tersebut namun berisikan tidak sesuai dengan fakta. Oleh karena itu, bagian Biro Humas Kementerian Perdagangan Republik Indonesia memberikan hak jawab tersebut kepada media yang bersangkutan. Yang selanjutnya adalah counter opini. Counter opini di sini adalah subbagian media monitoring mengumpulkan berbagai data dari berbagai berita yang tersebar dalam media yang nantinya akan dibuat rilis oleh subbagian media massa. Selanjutnya, Humas menggunakan media monitoring sebagai salah satu tools untuk mendapatkan fact finding, karena satu, untuk pencarian informasi, dan yang kedua, untuk menentukan kebijakan. Pencarian informasi di sini yaitu berawal dari untuk mengawasi pemberitaan yang ada di media sehingga mendapatkan suatu informasi. Dari suatu informasi tersebut, setelah mendapatkan fact finding dari informasi tersebut, yang nantinya akan dibuatkan untuk menentukan kebijakan selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
Kesimpulan pada artikel ilmiah kali ini adalah aktivitas media monitoring yang dilakukan oleh subbagian media monitoring yaitu melakukan monitoring pada suatu berita, salah satunya pada media online. Monitoring berita tersebut dilakukan dengan cara menganalisis isi berita tersebut yang menyangkut dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia maupun mengenai perdagangan, serta menetapkan isu berita, tonasi berita yang dikumpulkan perharinya untuk dibuat laporan yang di dalamnya terdapat grafik mengenai pemberitaan perharinya. Subbagian media monitoring membantu subbagian lainnya untuk menyiapkan data apabila ada permasalahan kesalahan penulisan, yaitu pembuatan counter opini dan hak jawab. Media monitoring dilakukan sebagai salah satu tools kegiatan humas, yaitu sebagai salah satu cara menemukan fact finding mengenai Kementerian Perdagangan Republik Indonesia maupun mengenai perdagangan yang nantinya akan dibuatkan menentukan kebijakan tersebut selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.